pagi hari yang indah ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus masih mengizinkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan lewat ibadah kita Jumat Agung di tempat ini. Sekalipun kita umat-umat Tuhan yang melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, biarlah kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Kita boleh rasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita dilanda oleh virus, corona yang ada di dalam dunia ini, kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus tetap melindungi kita.
hambamu, pakai seluruh dengan kehendak-Mu. Jesus, ya Raya Sikaraya, ya Raya Sikaraya, ya Raya Sikaraya, ya Raya Sikaraya. Engkau mengangkat kami Tuhan, mengangkat kami Tuhan, sehingga kami terhindar segala maut dan bahaya. Kami boleh terhindar dari virus corona yang sedang melanda dari bumi ini, yang sedang melanda seluruh dunia ini. Tetapi orang yang berlindung kepadamu, Engkau memegang Bapa. Ya Raya Sikaraya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada Bapak kembali. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak urapi hamba-Mu, urapi kami juga yang mendengarkan Tuhan. Biarlah segala perkataan firman Tuhan masuk dalam hati kami dan memberkati kami semua. Dan memberkati juga jemaat-Mu Tuhan yang sedang di rumah juga Tuhan, untuk memuji menyembah Kau dan mendengarkan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Salam. Puji nama Tuhan kepada jemaat Tuhan yang hadir di sini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah pada momen hari ini, yaitu momen bahwa kita bersama-sama juga datang untuk beribadah kepada Tuhan. Pada Jumat Agung ini kita mau supaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Baiklah, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dan kita terus berdoa supaya setiap apapun yang terjadi di bangsa negara kita ini, ya, walaupun bangsa negara kita ini sedang gencar-gencarnya dilanda oleh wabah virus corona, kita tetap terus juga gencar-gencarnya untuk datang kepada Tuhan. Tidak putus harap, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus campur tangan supaya negara kita ini bisa dipulihkan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah maupun juga jemaat Tuhan yang ada juga di gereja, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini, ya, pada Jumat Agung ini. Kita mau supaya kita sama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Kita buka firman Tuhan pada siang hari ini di kitab Yohanes pasal yang ke-19. Kitab Yohanes 19 ayat yang ke-34. Kita akan sama-sama membaca satu ayat, ya. Kitab Yohanes pasal 19 ayat 34. Kita sama-sama membaca. Dan kasih Kristus, kita juga akan berdiri sama-sama membacakannya. Mari jemaat Tuhan yang ada di gereja, kita bersama-sama baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang saya kasihi oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama memperingati, ya, hari kematian daripada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat sejarah daripada kematian Tuhan Yesus, ya mungkin secara manusia, ya sungguh sangat menyakitkan, sungguh sangat begitu hina. Begitu beratnya Tuhan Yesus menanggung segala beban dan dosa-dosa kita.
Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya, lewat kematian Tuhan Yesus kita akan merasakan kuasa daripada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa kuasa daripada darah Yesus, ya, bisa memberikan kita kekuatan. Ayat yang ke-34 yang mengatakan bahwa tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, ketika Tuhan Yesus sudah mau diturunkan dari tiang, daripada salib itu, salah seorang prajurit menikam lambungnya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya bahwa Tuhan Yesus tidak dipatahkan kakinya, akan tetapi lambungnya akan ditikam. Dan lambung Tuhan Yesus mengeluarkan air dan darah. Ketika perjalanan Tuhan Yesus sebelum dia akan disalibkan, dia begitu banyak dapat cercaan, dia begitu banyak dapat aniaya. Dia dicambuk dengan cambuk yang bisa mengeluarkan kulitnya dari daging, sehingga darah berceceran ketika perjalanan Tuhan Yesus menuju Bukit Golgota. Dan akhir daripada perjalanan ini, ya, Tuhan Yesus akhirnya disalibkan. Dan ketika dia sudah mati pun, Tuhan Yesus juga masih ditombak lagi lambungnya. Begitu hina dan siksanya dalam kehidupan Tuhan Yesus, dalam dia ingin menebus kita semuanya. Hari ini kita mau melihat, kenapa sih Tuhan Yesus, kenapa sih Allah harus menebus kita dengan cara seperti ini. Dia harus mengorbankan anaknya, ya, dia harus menebus kita dengan darah yang begitu mahal. Apa sih yang harus kita dapat? Apa sih yang ada di dalam darah Tuhan Yesus, sehingga dia harus mencurahkan, menebus kita dengan darah yang mahal. Sehingga ada pujian mengatakan bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Ya. Hari ini kita mau belajar bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa. Amin. Iya. Kita akan mau melihat bahwa ada 4 kuasa di dalam darah Yesus. Yang pertama, bahwa darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Kita akan buka dalam Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Saya akan baca begini bunyi firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya, bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Yang pertama, darah Yesus itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kenapa? Ya, karena dia sudah bayar kita. Kalau kita melihat, Allah itu Allah yang kuasa. Ya, segala sesuatu bisa dia perbuat. Dia bisa menyelamatkan manusia dengan cara yang tersendiri, dengan tidak juga harus anaknya disalibkan, tetapi dia mau tunjukkan kasihnya kepada kita sesuai dengan nubuatan para nabi-nabi, ya, bahwa anak domba akan disembelih. Jadi darah Yesus, ya, yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita selain daripada darah Yesus. Jadi hari ini kita mau melihat bahwa begitu berkuasanya darah Yesus. Karena dengan darah Yesus kita bisa diampuni. Ya. Darah Yesus begitu mahal, ya, sehingga dia bisa menyelamatkan semua umat manusia yang percaya kepadanya. Poin yang pertama, bahwa kuasa darah Yesus, dia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Poin yang kedua, kita akan melihat bahwa darah Yesus menebus untuk membayar kita. Kita akan baca di dalam suratan Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan
yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi dalam darah Yesus, bahwa kita sudah ditebus, dosa kita sudah dibayar dengan lunas. Kata penebusan, ya, bisa kita identikan. Kalau kita mungkin mempunyai barang, atau barang itu kita gadai, ya, di satu pegadaian, ya, ketika kita gadai barang itu, ya, dan barang itu ketika kita mau tebus, barang itu harus kita bayar dengan harga yang kita gadaikan. Dan kita pada dasarnya, bahwa kita ini ditebus. Kenapa kita harus ditebus? Karena kita selama ini, sebelum Tuhan Yesus mati bagi kita ini adalah hamba dosa. Kita ini adalah milik daripada iblis. Sehingga Tuhan ingin menebus kita. Nah, hidup perjalanan kita sebelum Tuhan Yesus menyelamatkan kita, bahwa kita ini sudah diperhamba oleh dosa. Kita ini adalah milik daripada iblis. Dan ketika Tuhan, ya, memberikan anaknya kepada kita, sehingga kita bisa ditebus. Jadi darah Yesus yang bisa menebus kita, ya. Darah Yesus yang membayar supaya kita ini tidak lagi miliknya si iblis. Kita tidak lagi diperhamba oleh iblis. Jadi darah Yesus yang menebus dalam hidup kita ini. Kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita jangan lagi yang merasakan, aduh, hidup kita ini adalah hamba dosa. Memang kita orang percaya yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Tetapi bedanya bahwa kita ini bukan hamba dosa. Kita bukan diperbudak dosa lagi. Tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bahwa hidup kita ini bukan hidup kita, milik kita sendiri lagi. Nah, hidup kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Dan yang dahulu kita digadai oleh iblis, bahwa kita adalah milik iblis, kita adalah diperhamba oleh dosa. Tapi hari ini, ya, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Ya. Jadi ketika kita sudah dibayar oleh Tuhan, bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi kita tidak lagi sesuka-suka hati kita melakukan apa yang harus kita mau. Tetapi kita mau bertanya kepada Tuhan. Lewat perjalanan hidup kita ini, kita terus bertanya kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kita. Amin. Yang ketiga, kita akan melihat bahwa kuasa darah Yesus itu bahwa mendamaikan kita dengan Allah. Kita buka dalam Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Ya, kita akan melihat begini bunyi firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ingat, dikatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi bahwa darah Yesus berkuasa untuk mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Dulu kita adalah seteru dengan Allah, ya, seteru dengan Allah. Tetapi hari ini kita sudah didamaikan dengan darah Kristus. Kita bisa bebas membuka akses kepada Tuhan. Kalau dahulu zaman-zaman para nabi tidak sebebas dengan sekarang. Ya, ini zaman anugerah. Kalau dahulu, kalau orang menghadap daripada Tuhan, menghadap Allah, mereka harus dulu melalui para imam-imam. Jadi para imam-imam yang bisa menghadap Allah. Ya. Kita bermohon kepada imam-imam supaya permohonan kita sampaikan kepada Nabi. Ya, kepada imam-imam. Imam-imam itu akan datang masuk ke ruang Maha Kudus. Dan mereka bisa menyampaikan segala permohonan kita. Tetapi sekarang, ya, Allah begitu luar biasa memberikan akses kepada kita, sehingga kita bisa langsung, ya, menerima anugerah itu. Dimanapun kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Baik kita duduk, kita berdiri, baik kita bekerja, baik kita juga di rumah, dan kita bisa berbaring pun kita bisa mendapat kasih karunia daripada Tuhan.
Jadi yang ketiga, bahwa kita diperdamaikan dengan Allah oleh darah Kristus. Amin. Hari ini luar biasa, ya, dengan Jumat Paskah, Jumat Agung ini, ya, kita merasakan bahwa Allah itu bekerja, ya. Walaupun kita tahu, ya, kita mungkin merasa ada hal yang kurang di dalam ibadah kita, tapi kita yakin bahwa Roh Allah bekerja, baik di sini maupun di rumah kita masing-masing. Dan kita akan melihat juga bahwa kuasa darah Kristus, yaitu darah Yesus, berkuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Ini kita akan buka di dalam surat Al-Wahyu 12 ayat ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan yang mengatakan, Wahyu 12 ayat ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saya ulangi sekali lagi, dan mereka mengalahkan dia itu adalah iblis, oleh darah anak domba. Amin. Jadi darah Yesus, yaitu mengalahkan kuasa kegelapan. Darah Yesus mengalahkan kuasa iblis. Ya. Kita boleh, ya, percaya kepada Tuhan. Ketika ada orang sakit, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kita berdoa dengan darah Yesus. Kita berdoa dengan bilur-bilur Yesus. Ya. Dan juga kita bisa menengking, ya, orang-orang mungkin ada kerasukan setan, atau mungkin ada kuasa kegelapan ini yang mengganggu hidup kita. Kita bisa menengking dengan darah Yesus. Kenapa? Di dalam darah Yesus ada kuasa. Amin. Ya. Dengan 4 hal ini, ya, kenapa Tuhan Yesus mencucurkan darahnya? Ya. Bahwa kita tadi sudah mendengar bahwa di dalam darah Yesus bahwa kita diampuni. Di dalam darah Yesus kita ditebus. Bahwa di dalam darah Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Dan di dalam darah Yesus bahwa ada kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah dan jemaat Tuhan yang ada hari ini, mari kita renungkan bahwa Jumat Agung hari ini memang kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa darah yang tercucur itu tidak sia-sia, bahwa darah itu yang akan menyelamatkan kita, bahwa ada pengampunan dalam kehidupan kita, ada perdamaian dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa. Dengan suasana seperti ini pun kita terus berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan bangsa kita. Kita datang kepada Tuhan untuk pada siang hari ini. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan yang mengatakan, karena salib. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Darah-Mu tercurah Tuhan untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami, untuk memberikan kedamaian bagi kami Bapa, supaya kami bisa Bapa bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Yeah.
untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan. Bapa, dengan kerendahan hati Tuhan, pada momen Tuhan Jumat Agung ini, Bapa, mari Engkau juga Tuhan memberkati kehidupan kami ini Tuhan, memberikan kami Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah menebus kami, Engkau telah memperdamaikan kami Tuhan, dan di dalam darah Yesus ada kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam darah-Mu Yesus, Engkau memberikan kami juga Tuhan pengampunan. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Pada hari ini Bapa, Engkau juga melihat Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Mari berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga Tuhan yang telah menebus mereka. Engkau yang mengampuni mereka Tuhan. Engkau yang menyelamatkan mereka. Mari Bapa yang baik, kami mau bersama-sama juga Tuhan untuk memperingati hari kematian-Mu ini Tuhan. Tuhan, ajari kami Bapa supaya terus hidup kami ini Tuhan hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Biarlah kami juga tidak mengingat daripada dosa-dosa kami. Entah kami terus memandang Engkau Yesus, karena Engkau telah memberikan kami Tuhan keselamatan itu. Mari kita angkat pujian ini reknya saja. Kita akan datang kepada Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan. Oh, karena salib-Mu Yesus, Engkau mengangkat kami Tuhan. Engkau telah memberikan kami juga Tuhan pengampunan itu Bapa. Oh, ya Rabbi, arahkan hati kami Tuhan untuk memandang salib-Mu Yesus. Kami mau menghargai, kami mau menjunjung tinggi pengorbanan-Mu Yesus. Kami mau menjaga hidup kami ini, supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, biarlah pada Jumat Agung ini Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa kami ini Tuhan manusia yang begitu berharga Tuhan di hadapan-Mu. Karena dengan darah-Mu Yesus kami Tuhan, Engkau tebus Tuhan. Biarlah Bapa penghormatan agar kami berikan kepada Engkau, kemuliaan kami berikan hanya kepada-Mu Yesus.
Ajari kami tetap setia kepada Kau Tuhan. Dalam keadaan kami juga Tuhan, yang mungkin Bapa akhir-akhir ini Bapa membuat iman kami juga Tuhan. Mungkin belakangan ini iman kami goyah di hadapan, tetapi hari ini kami tetap teguh di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami telah Kau tebus, dan kami sungguh Bapa bersyukur kepada Kau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Mari Bapa berkati jemaat juga Tuhan, yang menyaksikan daripada video ini juga Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bersama-sama ini Tuhan, biarlah itu juga Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami dalam perjalanan kami juga Tuhan, supaya kami tetap Bapa setia kepada Engkau Tuhan. Dalam masalah hidup ini juga Tuhan, Engkau menguatkan kami selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami khususnya berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami ini. Kami berdoa Tuhan dengan kerendahan hati kami, supaya Engkau melalukan Tuhan segala yaitu penyakit sampah, virus corona yang ada di bangsa negara kami ini. Kami panggil Engkau Yesus, segala penyakit sampah, penyakit virus corona, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, darah Yesus yang akan melalukan semuanya. Biarlah darah Yesus menguduskan, memulihkan, supaya kami bisa beribadah dengan bebas di lain hari, di lain waktu Tuhan. Kami mau rindu bersama-sama bersekutu juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami juga Tuhan yang hadir hari ini. Berkati juga Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan. Berkati juga Tuhan para hamba-Mu juga Tuhan. Tuhan Yesus juga Tuhan, dan juga Tuhan akan memberikan korban kami kepada Engkau Bapa, persembahan kami. Walaupun persembahan kami Tuhan tidak seberapa kami berikan kepada-Mu Bapa, tapi berilah Engkau juga Tuhan memberkati kami Tuhan. Berapapun yang akan kami persembahkan Tuhan, korbankan, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya.
di gereja, kita akan kasih kepada jemaat semua, dan jemaat bisa melihat dari rumah dan bisa sama-sama kita diberkati. Dan juga hari ini kita akan tutup ibadah kita, mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, sungguh sangat kami Bapa berterima kasih kepada Kau Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami akan tutup ibadah kami ini Bapa. Tuhan, marilah Engkau Bapa terus Bapa memberkati kami Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan secara daging Tuhan, tetapi satu roh kami Bapa. Kami juga Tuhan bersama-sama Kau satukan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mari berkati juga Tuhan kami yang hadir hari ini. Kami mau Bapa, Engkau terus Bapa memegang tangan kami. Ajari kami tetap setia, urapi kami, berkati kami Tuhan. Juga jemaat yang ada di rumah juga Tuhan, berkati juga Tuhan. Dalam permasalahan hidup Tuhan belakangan ini Bapa, mari Bapa Engkau kuatkan jemaat-Mu juga Tuhan. Mari Bapa berkati Tuhan. Mari Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Dalam usaha dan pekerjaan mereka juga Tuhan Kau memberkati mereka. Kami juga Tuhan yang hadir hari ini juga Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami sama-sama terus Bapa untuk menyampaikan doa kami di hadapan, supaya juga Tuhan bangsa negara kami ini terus Engkau pulihkan Tuhan. Tuhan Yesus, jemaat yang sakit juga Tuhan, mari Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan juga Tuhan. Yang berbeban berat juga Tuhan, Engkau mari Bapa angkat beban juga Tuhan. Dalam kesulitan ekonomi juga Tuhan, mari Engkau campur tangan Tuhan. Engkau memberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Apapun mereka geluti juga Tuhan, mari berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapa ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati kami semua. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, kita akan terima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, serta cinta anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberikan kita sukacita, kedamaian, kesehatan, berkatnya melimpah mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terus berdoa Tuhan dan kita sama-sama diberkati. Haleluya. Salam.